Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana pada hari ini, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali bertatap muka bersilaturahim di rumah Tafsir Al-Quran Sabrina ini untuk mempelajari fikih ibadah. Salam dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir wa faqihna wa faqih ahlina fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah qulubana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah qulubana bi futuhil 'arifin. Allahumma faqihna wa faqih ahlina fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa rabbi a'udzu min hamazati syayatin wa a'udzu birabbi an yahdurun. Bab istinja kita lanjutkan, yaitu Ustaz akan menyampaikan syarat-syarat batu untuk istinja. Sudah hari ini kesunahan di dalam istinja. Sebelumnya Ustaz akan mengulang kembali sedikit ahkamul istinja khamsah. Jadi hukum-hukum istinja itu ada 5 ya. Yang pertama apa? Wajib. Idza kana al-khariju najisan, apabila atau jika keluar najis ya, yang keluar ini mengotori dan basah ya, itu wajib di hukumnya wajib istinja ya. Apa kemarin mana istinja? Masih ingat? Menurut syara' menurut syarhul ta'rif, istinja minal farji, ungkapannya dari farji yang berhubungan dengan ungkapan najis yang keluar ya. Mengecualikan najis yang keluar dari mulut seperti muntah, maka menghilangkan najis tersebut tidak disebut istinja ya. Muntah tidak disebut istinja. Jadi sesuatu yang keluar di mana? Nah, dari farji. Ini hubungannya dengan farji. Ya, najis yang keluar dari farji. Kecuali muntah. Ahkamul istinja ada 5. Yang pertama wajib. Wajib itu jika yang keluar ini dia mengotori dan basah. Yang kedua dia mandub, yaitu sunnah. Jika najis yang keluar tidak mengotori, seperti tinja kering atau bulat ya, seperti tinja kering atau bulat. Bulat cacing kremi itu sunnah, hukumnya sunnah. Kada dibuang, kada apa juga, dibiarkannya di lubang burit nawari misalnya, bakarowet misalkan. Ada saja dibuang sunnah dia, misalkan bukan wajib tapi jangan meremehkan sunnah dapat pahala. Karena kalau kada dibuang, bila itu sunnah berarti ada kebaikan di situ. Nah, bila kada dibuang kan kerowet diburit mengganggu mengganggu kita, diri kita yang terganggu. Itu yang kedua. Yang ketiga mubah, yaitu istinja dari keringat. Mubah aja, boleh dibuang, boleh kada. Boleh dihilangkan, boleh enggak. Makruh istinja dari kentut. Habis kentut dari kentut langsung lah kita basuh. Aduh Ustaz, saya kentut dicuci, dihilangkan. Memang hilangin kentut. Gimana? Makruh. Apa ya? Haram. Tak bisa.
yaitu istinja dengan barang gosok, haram. Tapi haram dan tidak sah yaitu istinja dengan barang yang dimuliakan seperti buah-buahan. Istinja dengan buah-buahan sah tapi tidak sah dan haram. Baik buah anggur, buah apel bisa. Dah cukup. Sekarang kita bahas sunnah-sunnahnya. Ayo catat. Sunnahul istinja katsiratun. Jadi sunnah istinja ini banyak. Di antaranya minha satu, yang pertama ayyu'iddal ma'a wal ahjar. Langsung aja ya, qabla istinja. Mempersiapkan air atau batu sebelum istinja. Air atau batu. Karena kita ada air, perhatikan, ada air banyak di rumah, cari batu di rumah. Ujar si anak wali ini, adanya air cuman hendak merasai dia pakai batu istinjanya. Nah, ujar Guru Rasid, kenapa? Biar dia Syekh Nawali ya, Nawali Syekh ya, Syekh Nawali. Ini ada dua Syekh sini, Syekh lawan Syekh Nawali. Ujar Guru Rasid, kenapa? Biar Syekh mengambil batu, anak merasa ibadah istinja pakai batu, ujar Syekh Nawali. Berada aja air di rumahnya. Satu, kedua lagi. Istinja dengan hitungan ganjil itu sunnah. Dengan hitungannya ganjil. Yang ketiga istinja dengan tangan kiri. Jangan tangan kanan pintar istinja. Dan di sini pakai tangan kanan minta. Jangan memeh. Tangan kiri. Oh, tidak pernah. Iya makanya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang keempat menggunakan jari telunjuk, kelingking, jari manis, jempol. Biasanya kamu pakai apa? Nawali. Istinja pakai jempol, telunjuk atau kelingking? Kelimanya. Nawali kelimanya aja. Saya ajarin nih sunnahnya. Apakah kelimanya? Enggak. Apa memang? Pakai apa? Jari telunjuk, kelingking apa? Jempol. Sunnah dengan jari tengah. Tadi yang kedua apa? Yang kedua tadi istinja dengan hitungan ganjil. Oh, hitungan ganjil. Ya, misalnya kamu pakai air 5 basuhan, 7 basuhan, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Yang ketiga istinja dengan tangan kiri. Yang keempat menggunakan jari tengah. Jangan jari jempol, jangan juga jari telunjuk, atau jari kelingking, atau kelimanya. Baru kelima. Masya Allah. Ya. Istinja dengan jari tengah. Pada dubur dengan menggunakan air. Kalau pakai tangan jari tengah, tangan kiri jari tengah, dengan air. Dan khusus pada dubur jari tengah tadi. Dubur. Tahu dubur? Hah? Ada tahu dubur? Burit. Tahu dubur? Masak biasanya. Iya. Pantat. Ada paham dubur? Bukan pantat. Dubur itu kan sudah saya jelaskan semalam. Sudah saya jelaskan. Ada lubangnya kalau di situ dubur tuh kan. Lanjut yang kelima. Kalau pantatnya ini nah pipi pantatnya dubur ini yang bulat itu nah itu dubur. Anus ya? Iya. Anus itu yang lubang itu. Iya. Iya harus tahu ini kan fikih ini harus jelas. Nanti kalian bingung dubur itu gimana Ustaz? Burit ya. Bagi burit itu pipinya burit enggak lah. Pantat. Anus. Lanjut yang kelima memposisikan kemaluannya di antara dua jari telunjuk dan jari tengah. Ini khusus untuk laki-laki. Ya. Paham? Memposisikan kemaluannya di antara dua jari. Itu
sunnahnya. Laki-laki, lihat tangan, lihat tulisan. Gini ya. Nah, laki-laki, gini. Nanti kalian bisa ajarkan buat adik kalian. Adik gini, lihat. Paham? Cara menggunting, paham? Guru Rasyid paham? Lanjut, yang ke-6, lebih mendahulukan air untuk mensucikan jalan depan. Jalan depan ya, kubur, supaya tangan tidak terkena najis saat membersihkan dubur. Lebih mendahulukan air untuk mensucikan jalan depan supaya tangan tidak terkena najis saat membersihkan dubur. Nantinya dibersihkan seperti ini ya, dari depan, dari dalam. Makanya untuk lebih mudahnya pakai selang. Jadi rumah besar di rumah tangkis pakai selang. Ada keran, dipasang selang panjang sekira sampai memudahkan kita untuk membersihkan ya, istinja, bersihkan kubur atau dubur. Nah, jadi dari depan supaya hilang najisnya. Paham kan Wali? Insyaallah. Mendahulukan air untuk mensucikan jalan depan dulu supaya tangan tidak terkena najis saat membersihkan dubur. Jadi dibersihkan dulu bagian depannya, kan bekas buang air kecil kan. Nah, kalau itu tidak dibersihkan, kalian membersihkan misalnya dubur, nanti ada sisa-sisa najis itu kena tangan kalian, kena campur. Paham? Dibersihkannya kubur dulu ya. Kemaluannya dulu baru dubur. Paham? 7. Melakukan istinja. Taqdimul istinja'i 'alal wudu'i. Taqdimul istinja'i 'alal wudu'i artinya mendahulukan istinja sebelum wudu. Ya, catat. Ini sunah-sunahnya harus dicatat. Kalau ada basic bukunya dicatat. Kecuali basic bukunya, punya kitabnya, boleh kada mencatat, boleh tidak mencatat. Jadi Ustaz ajarkan kalian mencatat ya, supaya ilmu itu kuat. Nah, ilmu itu seperti binatang yang liar. Ketika dia tidak diikat, binatang liar itu akan lepas kendali, kabur dia. Begitu juga dengan ilmu, kalau tidak dicatat maka dia akan kabur ilmunya. Nah, udah lupa. Nanti kalau terlupakan bisa buka lagi buku catatannya. Oh, ini ada dicatat. Kemudian yang ketiga tadi sudah melakukan istinja sebelum wudu. Jadi istinja dulu, terlebih dahulu baru berwudu. Ke-8, dalku yadihi bil ardi wa qasluha ba'da. Apa itu? Menggosok tangan dengan tanah kemudian membasuhnya. Sunnah itu ya, menggosok tangan dengan tanah kemudian membasuhnya. Sunnah. Yang ke-9 apa? Catat, memercikan air pada farji dan sarungnya. Farji itu maluan ya, maluan depan. Memercikan air pada farji dan sarungnya. Nadhu farjihi wa izari bil ma'i. Sunnah itu ya. Kencing misalnya kan, buang air nih, buang air kecil. Dah selesai. Nanti ambil air, bersihkan. 3 kali. Itu sunnah. Ketika wudu ketiga. Nah, setelah wudu, selesai wudu atau sebelum wudu, bersihkan. Itu sunnah. Nah, supaya apa? Fungsinya apa? Ya, misalkan kalian ada menetes misalnya, tidak tuntas ya. Misalnya kalian
tidak tuntas, masih ada najis yang keluar dari farji. Nah, dengan kalian membersihkan air itu membuat kalian tidak was-was. Jadi kalian langsung berprasangka, oh ini bukan air kencing, bukan najis, tapi bekas air percikan. Paham? Itu sunnahnya mempercik itu. Ya, laki-laki perempuan. Ya. Yang ke-10 terakhir membaca doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW setelah istinja, yaitu apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Allahumma, ya Allah, tahhir qalbi, bersihkanlah hatiku, minan nifaqi, dari sifat munafik, wa hassin farji, dan lindungilah kemaluanku, minal fawahishi, dari perkara-perkara yang sangat tercela. Minta bersihkan kepada Allah hati dari sifat munafik. Ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi, minan nifaq, ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik. Wa hassin farji, dan lindungilah, jagalah farjiku dari apa? Minal fawahish, dari fawahish, kelakuan atau perbuatannya keji. Fawahish itu seperti perbuatan zina. Ada zina yang benar, ada zina tangan. Tahu kan? Namanya istimna. Zina tangan. Jadi doanya itu ya, setelah selesai ingat, coba Allahumma tahhir qalbi minan nifaq atau minan nifaqi wa hassin farji wa hassin farji wa hassin farji minal fawahishi wa hassin farji. Farji pakai sabun panjang, minal fawahishi, fawahis minal fawahishi, fahishim, fawa ada tanda alifnya, hashir. Artinya itu kita perlindungan dari sifat munafik dan lindungilah kemaluanku dari perbuatan keji. Sudah dicatat? Sudah. Yang pertama sebenarnya tadi menyiapkan atau batu sebelum istinja. Yang kedua istinja dengan hitungan ganjil. Yang ketiga istinja dengan tangan kiri. Yang keempat menggunakan jari tengah saat istinja pada dubur dengan menggunakan air ini. Yang kelima, memposisikan kemaluan di antara dua jari telunjuk dan jari tengah. Sudah saya sampaikan tadi. Yang keenam, lebih mendahulukan air untuk mensucikan jalan depan supaya tangan tidak terkena najis saat membersihkan dubur. Jalan depan seperti ini dulu bersihkan ya, harjinya. Yang ketujuh, melakukan istinja sebelum jangan wudu dulu, istinja dulu baru wudu. Yang kedelapan, menggosok tangan dengan tanah kemudian membasuhnya, itu sunnah. Kalau yang ada apa? Yang kesembilan, memercikan air pada farji dan pada sarung atau selawar, celana boleh, selawar, atau izar boleh percikan. Itu sunnah. Yang 10, baca doa. Apa doanya tadi? Allahumma tahhir qalbi minal nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Ya, baik, sampai di sini kita cukupkan belajar kita bermanfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman tentang ilmu agama. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, dengarkan perhatikan, man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din.
Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada dia, kepada seseorang itu, maka Allah berikan dia pemahaman tentang ilmu agama. Paham, dia mengerti cara wudhu yang benar, yang membatalkan wudhu, sunnah-sunnah wudhu, cara istinja yang benar, sunnah-sunnah istinja. Nanti insya Allah Ustaz sampaikan pelajaran selanjutnya, yaitu adab istinja, adab qada'il hajah fil makanin mu'addil qada'il hajah. Jadi adab-adab buang hajat di tempat yang telah tersedia. Paham dia, itu tanda Allah memberi kebaikan buat orang tersebut. Tapi kebalikannya, mukhalafahnya, kebalikannya, jika Allah tidak menghendaki kebaikan, maka orang itu tidak akan paham agama. Mereka setia. Kalau Allah tidak memberikan kebaikan kepada seseorang itu, tidak Allah berikan dia pemahaman agama. Berarti dia karena dikehendaki baik oleh Allah. Tapi kalau Allah menjadikan orang itu baik, mayuridillahu bihi khairan, barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan, maka yufaqihu fiddin, Allah berikan pemahaman agamanya. Faqih. Mari kita berdoa. Apa doanya? Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma, doanya itu, doanya apa jadi itu Pak? Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.